Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Nayatama akan melakukan perwakilan untuk membuat demo produk sebagai salah satu poin untuk menjawab soal dari ujian akhir semester. Nah, jadi di sini demo produk akan dilakukan sesuai dengan fitur fungsional yang telah dituliskan pada dokumen perencanaan. Nah, yang pertama kita akan demo produk untuk bagian website utama atau website yang akan digunakan oleh klien dari kontraktor. Nah, di sini ada CTA call to action untuk mengarahkan pengguna website ke WhatsApp pemilik kontraktor agar dapat melakukan diskusi lebih lanjut tentang desainnya ataupun bagaimana pembangunannya. Nah, di sini ada CTA-nya. Nah, ketika diklik, dia akan mengarahkan ke WhatsApp web untuk mengarahkan membuka WhatsApp. Nah, di sini nanti bisa untuk open WhatsApp. Nah, dan selanjutnya ada untuk rekomendasi, fitur rekomendasi. Nah, di sini untuk rekomendasi kita harus memasukkan yang pertama ada biaya. Untuk luas tanah misalkan 100 dan untuk jumlah lantainya 1. Nah, di sini bisa langsung klik cari rekomendasi. Di sini harus diisi semua, tidak boleh kosong, dan nanti akan menampilkan rekomendasi rumah. Nah, dengan biaya-biaya terdekat. Lalu bisa juga dilihat untuk detailnya. Nah, di sini sudah tampil detail. Di sini ada untuk data-data lainnya dari rumah yang dilihat detailnya. Nah, setelah itu kita kembali lagi, dan untuk selanjutnya bisa untuk tampil desain. Nah, nanti kan dari kontraktor sudah membangun beberapa rumah, nanti bisa dimasukkan ke dalam portofolio dan bisa ditampilkan di halaman utama website sebagai referensi. Nah, di sini bisa dilihat, bisa difilter juga sesuai dengan misalkan hunian atau komersial dan lainnya. Di sini nanti juga ada detail-detailnya. Nah, coba kita lihat satu. Nah, seperti ini nanti untuk tampilannya, dan untuk melihat detailnya bisa diklik di sini, nanti akan tampil detail rumahnya atau detail data proyeknya. Selanjutnya kita akan masuk ke website untuk pengelolaan data dari kontraktornya. Nah, di sini nanti ada login dan registrasi. Yang pertama kita bisa registrasi dulu. Coba sign up. Oh, ini karena username sudah ada, jadi kita coba yang lain. Sudah ada juga. Coba kita pakai admin. Nah, di sini bisa. Coba kita masukkan tadi admin terus login. Nah, nanti yang pertama tampil adalah dashboard. Nah, di sini ada total transaksi yang telah dilakukan oleh kontraktor, dan ini total proyek yang sudah dikerjakan atau sedang dikerjakan dan sudah selesai. Atau selanjutnya ada untuk ini jumlah pegawainya, dan ini total gaji yang sudah dikeluarkan dari kontraktor untuk karyawannya. Nah, selanjutnya kita kan tadi udah registrasi, login juga udah. Nah, selanjutnya kita akan ke bagian transaksi. Transaksi bisa dilakukan tambah, lalu bisa simpan, untuk ubah juga bisa, untuk hapus data juga bisa, dan tampil data. Yang pertama kita ke tampil data. Nah, di sini ditampilkan datanya. Selanjutnya kita coba untuk hapus data transaksinya dulu. Nah, kita coba hapus bagian sini.
Ini sudah bisa dihapus dan hilang. Lalu selanjutnya kita bisa ke tambah data. Nah, di sini datanya langsung muncul pada saat hari dibukanya form atau otomatis default hari itu, atau bisa juga diubah. Misalkan kemarin tanggal 15. Nah, keterangannya di sini misalkan beli material semen. Terus untuk volumenya ini berapa jumlahnya, misalkan beli 20. Lalu untuk satuannya bisa per pack dengan harga satuannya misalkan 50.000. Nah, untuk transaksinya berarti 50.000 dikali 20 pack, totalnya ada 1.000.000. 123. Untuk transaksinya itu keluar, dan tempat transaksinya coba pakai yang Sapura. Untuk pilih proyeknya kita pakai yang ini aja. Terus ini bisa untuk simpan data, sudah tersimpan, sudah sesuai. Untuk simpan data juga udah, tambah data. Coba untuk ubah datanya. Di sini bisa ubah data. Misalkan ubah ke beli material besi. Satuannya coba pakai kilo. Terus ini masukkan transaksinya, keluar proyeknya tadi pakai yang ini, terus di save. Nah, di sini dia sudah berganti menjadi besi. Untuk selanjutnya untuk bagian gaji. Nah, di sini ada gaji. Kita bisa tambah data. Kan tadi ini sudah tampil. Lalu ini untuk tambah. Nah, ini bisa diambil misalkan yang ini jumlah hari kerjanya, terus ini untuk satuan upahnya misalkan 250.000. Untuk jumlah upahnya berarti 250.000 dikali 6, 1.500.000. Lalu keterangannya jika ada tambahan nanti bisa, misalkan dia uang bensin, dan di sini totalnya tuh berarti 1.500.000 ditambah uang bensinnya tuh berapa, misalkan 1.700.000. Nah, sini masukkan tanggal gajian misalkan hari ini, terus di save. Nah, ini udah tambah udah, simpan udah, berarti tinggal ubah dan menghapus. Jadi kita coba untuk ubah dulu. Nah, ini nama pegawainya misalkan jadi ini, terus kita save. Nah, ini bisa ya berubah. Terus kita coba buat hapus. Oke, ini sudah bisa yang hapus. Selanjutnya bagian pegawai, mulai dari tampil. Nah, ini tampil data pegawainya, lalu bisa misalkan tambah karena pegawainya Indah. Nah, untuk alamat pegawainya misalkan Bantul DIY, terus nama teleponnya, terus jabatannya bisa dipilih misalkan tukang. Lalu untuk statusnya misalkan aktif. Foto pegawainya bisa dikosongkan dulu, lalu coba di save. Nah, di sini sudah tampil, sudah tambah. Nah, setelah itu kita coba buat, kita sudah tambah, sudah simpan.
tampil tinggal edit dan ubah. Nah, misalkan di sini jabatannya ganti jadi pemimpin, terus statusnya aktif, masih dikosongkan. Nah, di sini sudah ganti dia jadi pimpinan. Nah, selanjutnya kita bisa hapus. Oke, sudah bisa. Terus misalkan di bagian proyek sekarang, nah ini sudah bisa untuk tampil, bisa untuk tambah juga, misalkan nama proyeknya renovasi rumah, terus nama customernya Indra, teleponnya 123456778, terus lokasinya ambil di Bantul DIY, terus jenis bangunannya misalkan rumah tinggal, terus untuk biayanya misalkan 400 juta, luas rumahnya misalkan 80, terus jumlah lantainya 1, terus kategorinya kan hunian, misalkan pakai yang ini terus di save. Nah, di sini sudah tampil. Di sini bisa juga buat nanti lihat laporan. Terus setelah itu tambah sudah bisa, simpan udah. Coba untuk hapus, untuk upload gambar juga sudah bisa. Jadi di sini tinggal untuk ubah dan hapus. Coba kita edit untuk ubah. Kategorinya kita coba masukin ke lainnya. Gambar rumahnya ini ada ini. Nah, coba buat di save. Nah, ini sudah berubah untuk gambar dan kategorinya. Nah, sekarang coba untuk hapus. Oke, sudah bisa terhapus. Selanjutnya untuk laporan. Nah, sini tadi bisa untuk misalkan lihat laporan dari ini sudah tampil. Nah, terus misalkan kalau yang ini kan belum ada, nanti tulisannya tidak ada data transaksinya. Nah, untuk laporan bisa dimulai dari sini. Ini untuk download laporan. Nah, laporan untuk transaksi di download per proyek. Jadi misalkan kita ambil ini, terus kita unduh laporannya. Nah, di sini sudah tampil laporannya. Ada untuk total dananya juga. Nanti untuk download tinggal seperti ini. Dan coba untuk dibuka. Nah, nanti seperti ini untuk hasil akhirnya. Untuk proyek lain sama, tinggal nanti dipilih mau download yang dimana proyeknya. Nah, selanjutnya untuk proyek untuk laporan proyek. Di sini bisa download laporan. Nah, di sini bisa pilih mau semua data proyek yang di-download atau hanya dengan kategori hunian, komersial atau lainnya. Kita coba untuk semua dulu. Nah, nanti di sini bisa tampil semua proyeknya. Lalu misalkan untuk hunian bisa juga seperti ini, hanya kategori hunian aja. Untuk yang lainnya sama. Lalu lanjut lagi di laporan pegawai. Laporan pegawai juga bisa dipilih nanti semua data, atau bisa juga dipilih laporan mana yang pegawai bisa di-download juga laporannya sesuai dengan statusnya, misalkan aktif, tidak aktif, atau keluar. Coba untuk aktif. Nah, nanti hanya ini yang tampil karena aktif. Terus ini untuk download sama nanti dari situ. Terus
lanjut lagi di gaji. Untuk bagian gaji dan laporannya sama, bisa semua di download atau bisa juga sesuai tanggalnya. Misalkan nanti yang tanggal 23 bulan 11 ya, yang ada datanya dulu 2024 bulan 11 tanggal 23. Silakan download laporannya. Nah, nanti tampil yang sesuai tanggal yang dipilih, atau bisa juga semua seperti ini. Untuk fungsinya sudah sesuai, bisa. Sekian dari kelompok saya sebagai perwakilan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.